Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di sini Bapak ingin menambahkan sedikit. Sebenarnya sudah apa ya? Untuk slide presentasinya sedikit banyak sudah hampir sama dengan slide dari buku rujukan kita, karena Bapak lihat di daftar pustakanya emang memuat salah satu referensi yang sedang kita pelajari, itu salah satu dari bukunya Bapak Yanto Rustam. Oke, izin share screen terlebih dahulu. Kali ini kita berbicara mengenai resiko reputasi. Nah, sebenarnya kalau kita cermati bersama, pengertian reputasi itu artinya secara sederhananya itu nama baik sebenarnya reputasi itu. Jadi kalau yang nama buruk itu sama kayak manusia, seperti apa kata orang bilang itu aib lah. Jadi kalau kita misalnya lihat orang tapi banyak aibnya, berarti kan dia reputasinya sudah buruk kira-kira. Sama seperti halnya anak penjahat, belum tentu dia itu ikut juga seperti bapaknya. Nah, itu namanya reputasi. Tapi biasanya buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya itu kan. Tapi di sini kalau dalam hal perusahaan, nama baik sebuah perusahaan itu sangat dipentingkan. Kenapa? Karena nama baik itu akan memberikan kepercayaan kepada, bisa jadi kepada stakeholder, bisa jadi kepada konsumennya atau pihak yang lain. Karena kalau kita berbicara masalah reputasi, itu kalau kita nanti kalian misalnya sudah mengajukan skripsi, ada namanya teori sinyal, gitu kan. Nah, jadi reputasi perusahaan ini memberikan sinyal tersendiri bagi para investor biasanya. Jadi kalau misalnya kalian ikut investasi, biasanya kan memilih perusahaan-perusahaan yang benar-benar berkapasitas baik, kinerjanya bisa juga reputasinya bagus dan sebagainya macam. Karena itu memberikan angin segar profit bagi para investor. Itu kira-kira reputasi. Nah, untuk tujuan di sini kenapa kita harus belajar tentang manajemen risiko reputasi, mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi perusahaan. Karena kalau misalnya reputasi perusahaan yang kita kelola tersebut semakin lama semakin buruk, itu akan memberikan dampak yang sangat signifikan. Makanya perlunya kita menerapkan manajemen risikonya. Kapan kita itu benar-benar berada di risiko reputasi yang besar, kapan yang masih bisa diselesaikan. Kemudian ini sumbernya, pengaruh reputasi, kemudian pelanggaran etika, kompleksitas produk, pemberitaan negatif, dan keluhan pelanggan. Nanti ada berbagai macam indikatornya dari studi kasus, bisa kita lihat nanti. Ini dasar reputasi, tanggung jawab sosial, CSR. Ini bisa reputasi juga. Kenapa? Ada beberapa perusahaan yang hanya mengambil keuntungan bagi mereka sendiri, tapi tidak mementingkan tanggung jawab sosial mereka kepada masyarakat atau lingkungan sekitar. Misalnya perusahaan membuang limbah sembarangan, misalnya limbahnya itu dibuang ke laut. Siapa yang dirugikan, Pak? Lingkungan pertama. Kedua itu para nelayan. Para nelayan itu hilang mata pencahariannya. Biasanya mereka tuh dapat dari hasil nelayan, tetapi pada saat adanya kehadiran perusahaan tersebut atau pabrik limbah, misalnya pabrik misalnya cairan, pabrik pupuk misalnya, pabrik pupuk, kemudian limbah bahan kimianya itu dibuang kepada
lingkungan yang ada di laut misalnya. Semua tumbuh-tumbuhan kemudian juga hewan yang ada di laut itu bisa terancam punah. Nah itu kira-kira ya. Karena daya tarik emosional, kinerja finansial atau keuangannya, kemudian produknya, visi dan kepemimpinan lingkungan tempat kerja. Ini sangat mempengaruhi dasar perusahaan tersebut bereputasi baik atau tidak. Kemudian juga seperti biasanya harus kita identifikasi dulu, kemudian harus diukur, dipantau, dan dikendalikan risiko tersebut. Mitigasi ini jangan sampai lah misalnya risiko-risiko reputasi tersebut sampai kepada mitigasi atau masuk kepada jalur hukum. Maka tadi dijelaskan kan, sebenarnya kalau kita itu sudah mengajukan kepada hukum itu apa dampaknya itu sangat signifikan. Pertama, reputasi perusahaan itu akan bisa baik kalau dia menang ya, bisa dia buruk kalau dia tuh kalah. Maka kata orang itu menang jadi apa tuh? Jadi arang, kalah jadi abu kalau nggak salah. Jadi sama-sama rugi sebenarnya itu, ya kan? Nah, resikonya apa yang dihadapi kalau selain reputasi tadi ya? Resikonya itu bisa dia dikenakan pasal undang-undang perdata, dia bisa dikenakan denda, bisa yang kedua dia dikenakan pidana kalau dia emang benar-benar apa ya, merugikan dan benar-benar dia itu ada unsur pidana di dalamnya. Itu kira-kira itu mitigasi risiko. Nah untuk kasus risiko reputasi di sini sebenarnya sama sih, sama kayak kelompok presentasi tadi. Ada bentuk risiko pemberitaan negatif di media, makanya itu salah satu untuk menjatuhkan lawan bisnis kita itu dengan cara memberikan pemberitaan negatif ke media. Oh nggak usah beli sini, dia itu misalnya dia perusahaan makanan, dia itu menggunakan bahan-bahan kimia, pengawet, kemudian juga dagingnya itu nggak segar, misalnya juga dagingnya itu dari daging babi bukan daging sapi dan sebagainya macam. Itu sangat mempengaruhi sebenarnya pemberitaan di media. Dan itu bisa dampaknya itu signifikan, bisa harga saham itu bisa anjlok karena makin banyak investor itu yang menjualkan sahamnya karena ketidakpercayaan lagi terhadap kinerja perusahaan tersebut, sehingga sahamnya itu bisa anjlok dikarenakan banyak orang yang menjual. Itu efek apa kata orang itu? Efek supply demand lah, permintaan dan penawaran. Kemudian juga pelanggaran etika, bisa juga dia itu kode etik perusahaan dia tidak diterapkan lagi. Itu masuk kepada yang kemarin itu resiko hukum masuk, kemudian resiko kepatuhan masuk. Nah itu sebenarnya sangat kompleks. Kemudian juga keluhan di media. Maka di sini ada beberapa perusahaan itu mengatakan kalau misalnya ada kekurangan beritahu kami, kalau misalnya ada kelebihan beritahu orang lain. Nah itu sebenarnya cara perusahaan untuk memanajemen risiko reputasi. Jangan sampai ulah satu orang bisa mempengaruhi semua orang. Itu makanya itu hal-hal yang apa ya, keluhan-keluhan itu segera ditindaklanjuti. Sekelas perusahaan Samsung sekalipun, pada saat dia itu meluncurkan produk terbaru mereka, kemudian apa ya, tidak layak, misalnya belum belum sepenuhnya selesai di lapangan, masih banyak kendala dari smartphone-nya itu. Bagaimana Pak respon mereka Pak? Menarik kembali semua produk-produk yang sudah dipasarkan di seluruh dunia, ditarik kembali. Rugi apa enggak Pak? Sebenarnya itu enggak rugi, karena dia itu untuk apa ya? Untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada para pelanggannya. Jadi dia enggak serta-merta dibiarkan aja, karena semakin lama dibiarkan akan merusak reputasi sendiri bagi perusahaan itu, bagi perusahaan sih. Tetapi ada beberapa perusahaan yang memang benar-benar dia itu menciptakan keluhan untuk memancing para konsumen. Bagaimana sih respon mereka terhadap keluhan dari masyarakat? Itu sebenarnya bisa dipancing karena itu untuk apa ya? Untuk meningkatkan pelayanan juga bisa.
itu bisa dipancing. Itu sama namanya itu strategi, namanya strategi bisnis. Ini sama sangat rendah kurang dari 1,25 dan sangat tinggi 20% sama. Untuk caranya sama untuk menghitung expected loss, probabilitas dikali LJ dikali indikator exposure. Nah, pemberitaan negatif ini bisa kalau kita lihat itu indikator berkaitan dengan pegawai, misalnya ada skandal, itu bisa ada skandal pertama perselingkuhan sebagainya macam, tentang kinerja perbankan itu bisa juga, produk bank misalnya banyak cacat, kemasan yang nggak bagus, itu kan beberapa pemberitaan negatif media. Dan pastikan ada peribahasa itu mengatakan semakin tinggi pohon semakin kencang juga anginnya, ya kan, semakin dalam lautan semakin deras juga arusnya, itu emang kayak gitu. Itulah cobaannya bagaimana kita tuh bisa mempertahankan pelanggan dan bisa terus survive menghadapi pesaing-pesaing yang ada. Itu kan. Yang kedua, pelanggaran etika dalam tidak transparansinya informasi keuangan. Di sini ada hal-hal yang ditutupi. Banyak beberapa perusahaan kayak Enron, PT WorldCom, dia tuh memanipulasi apa ya? Utangnya untuk dijadikan sebagai keuntungan. Itu kenapa pakai gitu, Pak? Dia untuk memberikan kinerja yang positif kepada investor. Itu salah satunya pelanggaran etika sebenarnya dalam hal transparansi dan laporan keuangan. Tapi keuntungannya apa, Pak? Keuntungannya di sini bisa jadi dia tuh mengecilkan labanya karena mengecilkan pajaknya karena labanya itu bisa dua. Orang bisa membesarkan labanya dengan cara mengakui semua utang menjadi pemasukan, piutang menjadi pemasukan padahal belum ada sebenarnya itu. Bisa jadi yang kedua, peran dari manajemen ini mengecilkan laba dengan alasan mereka tuh tidak mau membayar pajak. Nah, itu ada dua perspektif sebenarnya. Membesarkan laba, mengecilkan laba. Nah, kemudian juga kerjasama bisnis dengan stakeholder, ini bisa jadi pelanggaran etika di sini, tidak komitmen dengan perjanjian yang ada, itu bisa jadi pelanggaran etika. Kemudian keluhan di media dari nasabah bisa, kalau misalnya di perbankan dari nasabah, dari karyawannya itu bisa. Nah, makanya itu hal-hal seperti ini harus minimalisir, jangan sampai orang itu keluar di media. Media itu bukan hanya di televisi, enggak. Orang tweet di Twitter, kemudian di Instagram, kemudian di posting di WA itu menjadi keluhan sebenarnya di media, bukan hanya di media televisi, tapi media sosial media itu bisa menjadi bumerang sendiri bagi perusahaan sebenarnya. Dan baru kita masuk kepada risiko reputasi. Ini dibagi 3 karena ada 3 instrumen risiko reputasinya. Baru setiap instrumen itu kita dapatkan rata-rata yaitu 31.500.000 dari pendapatan kotor 5 miliar. Jadi dia itu risiko reputasi masih rendah. 0,63. Nah, itu kira-kira tambahannya. Mungkin ada yang ingin dibahas, silakan. Mumpung masih ada waktu. Silakan. Tentang risiko reputasi. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, oke, cukup berarti. Baik, untuk kelompok berikutnya ya, diharapkan terkait manajemen waktu itu sangat dipentingkan. Karena menunggu itu capek nunggu lama-lama itu. Paling nggak ke 5 menit aja cukup lah untuk mencari jawaban. Kan langsung dibagi tuh, misalnya ada 3 pertanyaan kan, ada 3 pertanyaan. Oh, ini anggota kita ada 3 nih. Sudah dibagi satu persatu. Cari masing-masing. Jangan lama ya. Sangat gampang untuk searching, apalagi sekarang serba digital sekarang kan. Tapi pastikan juga jangan sampai apa yang kalian dapatkan di internet sama persis apa yang kalian sampaikan. Jangan. Itu berarti bukan
bukan apa ya, bukan menjelaskan, tapi itu membacakan. Itu jangan sampai kita itu terpacu dengan teksnya, tapi kita dapat apa? Oh ini, baca dulu, dibaca dulu, kemudian ditulis nih poin-poinnya. Ini kemudian dipahami, baru disampaikan. Itu sebenarnya itu yang paling bagus, karena menyampaikan dengan perasaan akan datang juga dengan perasaan, itu kira-kira. Jadi jangan cuma dibacakan. Itu jadi pembelajar bagi kita. Itu kenapa Bapak menyuruh kalian itu untuk presentasi, untuk apa? Untuk melatih skill individu kalian dalam hal presentasi, dalam hal diskusi, dalam hal menyampaikan pendapat. Itu kira-kira Bapak harapkan untuk minggu depan materinya memuat satu referensi wajib kita dari Bapak Rianto Rustam. Selepasnya bisa improvisasi, dan pada saat presentasi bisa lebih apa ya? Lebih pertama manajemen waktu, kedua dalam hal penyampaian materi. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu kita saja tidak mengerti. Itu kira-kira. Baik, terima kasih, mungkin itu saja bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata perbuatan. Jangan lupa absen. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.